Berbicara mengenai kopi, tentu tidak hanya sebatas jenis minuman yang umumnya dikonsumsi sambil mengobrol di waktu santai dan teman pendamping inspirasi. Banyak peristiwa dan sejarah panjang yang menyelubungi dari secangkir kopi yang tersaji untuk para penikmatnya. Termasuk saat bagaimana kopi mempengaruhi budaya, hingga budaya bisa mempengaruhi kopi menjadi satu kemasan lengkap sebagaimana yang dipamerkan dalam festival Kopi Togetherness di Museum Nasional Indonesia. Pameran yang digelar dalam rangka persiapan menuju event kebudayaan Indonesia di Qatar tahun 2023 itu menghadirkan serangkaian artefak dan arsip koleksi Museum Nasional Indonesia yang berkolaborasi dengan pusat arsip berjejaring nasional dan internasional. Pameran kopi yang dibuka sejak 19 November hingga 18 Desember 2022 itu menawarkan perspektif baru dari rekam jejak historis kopi sebagai bagian dari sejarah bangsa Indonesia. Sebagai mitra Qatar Year of Culture, Indonesia akan memamerkan kekayaan budayanya dengan menggayat para kurator, perupa, seniman, pegiat kopi, berbagai komunitas, hingga penggemar kopi untuk bersama-sama menggali dan menyamakan persepsi soal kopi. Termasuk peran para petani kopi yang menggantungkan hidupnya dari sejenis tanaman dengan lama waktu panen 3-4 tahun itu. Ya, tentunya pada satu sisi museum ini kan menyimpan berbagai dokumen, artefak penting ya, termasuk tentang cerita kopi. Itu kan bisa kita raih di sini. Nah, tentunya kalau kita berpikir soal petani harus bagaimana, tentunya kita akan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk dengan institusi lain yang tentunya menguasai persoalan itu. Yuk kita bareng-bareng supaya kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang anak muda syukur-syukur mau jadi petani kopi, ini sebenarnya harapan kita. Makanya di forum ini juga kita adakan diskusi-diskusi yang terkait untuk pengembangan kopi ke depan dari awal sampai jadi pemasaran yang begitu bagus. Harapan kita seperti itu. Di pameran yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Barat itu, pengunjung dapat berinteraksi dengan komoditas utama zaman VOC Belanda tersebut dari hulu hingga ke hilir. Oleh karena banyak hal yang bisa dijelajahi, mulai dari kearifan lokal kopi di berbagai pelosok Nusantara, kreativitas dari kopi seperti alunan musik dari akar pohon kopi, pewarnaan dari ampas kopi untuk kebutuhan fashion, hingga berbagai narasi keseharian dan kehidupan sosial yang terhubung oleh kopi Indonesia. Jadi kopi sebaiknya tidak dianggap sebagai komoditas. Ya, kalau kita dianggap komoditas, kita harus banyak, harga murah. Itu komoditas. Tapi kalau kita, makanya saya bilang jangan dilihat dari harga, tapi dari value. Dari nilai kopi itu sendiri, bagaimana kita menghargai kopi. Nah, beberapa orang yang setelah melihat pameran ini kemudian menyadari bahwa kopi itu bukan sekedar minuman. Dia adalah proses panjang, dan apalagi kalau dikaitkan dengan sejarah, bahwa sejarah kopi itu kelam. Ya, getir, ya, pemaksaan, tapi masa depannya cerah. Karena orang-orang di belakangnya itu termasuk artis, termasuk seniman, termasuk semua pegiat kopi, termasuk semua komunitas yang menghargai kopi Indonesia dengan cara yang lebih baik dari sekedar komunitas. Para pengunjung juga bisa icip-icip kopi secara gratis loh, karena pameran juga menghadirkan barista andal yang siap meracik kopi khas Nusantara. Mulai dari Robusta yang banyak diproduksi di Indonesia, Arabica dengan kualitas kopi yang luar biasa, hingga coffee mixology yang merupakan teknik mencampur bahan seperti rempah ke dalam minuman demi memunculkan cita rasa juga tersaji di pameran tersebut.
Bahkan, pengunjung pun bisa menikmati seduhan hangat Liberica, yaitu kopi langka yang ditanam secara terbatas. Sebagaimana yang akan saya sesap berikut ini. Pemirsa, kini giliran saya akan menyicip kopi buatan Pak Daru. Jadi Pak Daru ini adalah kurator kopi dan kita akan menyicip kopi jenis Liberica yang sudah Pak Daru buat nih. Jenis kopi Libericanya ini adalah dari Jember, Jawa Timur ya Pak ya? Ya. Nah, kalau dilihat dari teksturnya sendiri, warnanya terutama ya Pak ya. Ini warnanya boleh dijelasin Pak seperti apa? Kopi-kopi yang baik itu bukan cuma dari warnanya, tapi juga dari rasa. Iya benar banget. Kalau kopinya terlalu pekat, warnanya akan gelap dan biasanya rasa yang dominan adalah hanya pahit. Kalau ini gimana rasanya? Sulit ditebak. Saya nggak bisa ngomong ini jenis kopinya pahit enggak, asem iya, mirip kopi iya, samar-samar gitu deh. Kayak teh ya? Iya gitu benar. Ya. Tapi juga ya uniknya adalah Liberica ini sebenarnya adalah tanaman yang oleh zaman Belanda itu dibuat untuk menggantikan Arabica yang kena penyakit. Ya, tapi karena dia pengolahannya susah, kemudian masukkan lagi Robusta. Liberica itu sekarang digunakan oleh merestorasi lahan-lahan gambut yang kemarin salah penanganan. Ya, beberapa tahun yang lalu salah penanganan, sekarang sudah direstorasi dengan penanaman kopi ini. Waduh, pokoknya di sini banyak sekali ilmu soal kopi, sejarah kopi, dan lain sebagainya, apapun tentang kopi. Jadi buat pemirsa yang penasaran nih, yang pengen nyobain kopinya dari mana aja, dan pengen tahu sejarah kopi, bahkan seni budaya kopi seperti apa, bisa langsung datang ke pameran Kopi Togetherness yang ada di Museum Nasional Jakarta. Dari Jakarta, Nabila Karisti, Rio Faisal, Berita Antara, mewartakan. Wah, saya jadi jatuh cinta dengan kopi, padahal saya sebelumnya belum pernah nyobain kopi, Pak. Yang bener. Belum pernah. Oh, iya.